Halo para tocin sekalian, sebelumnya terimalah salam peneguhan iman kita hanya dalam kebajikan Tian berkenan. Wei Tetung Tian Sancai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini, di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kiranya kita juga berdoa, semoga COVID-19 yang melanda dunia ini dapatlah segera berangsur-angsur membaik, dan kita semua dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Mengenai perempuan, apa sih peran perempuan itu? Apakah hanya peran kecil saja yang dapat perempuan lakukan? Apakah hanya sekedar mengurus rumah tangga atau mengasuh anak? Nyatanya tidak. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus. Dan di sini adalah bulan di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di sini, kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Dan nyatanya, tidak hanya peran laki-laki saja yang ada di dalamnya. Peran perempuan pun ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita tercinta ini. Salah satu contohnya adalah R.A. Kartini. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan yang memperjuangkan hak-hak dari kaumnya, yaitu perempuan pribumi, agar dapat melaksanakan pendidikan seperti halnya laki-laki di era tersebut. Tidak hanya R.A. Kartini saja, masih banyak perempuan-perempuan lain yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya dari pendidikan, tetapi mereka juga berani angkat senjata dan melawan penjajah. Beberapa contohnya adalah seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, Christina Martatia HU, atau bahkan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang belum atau tidak tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa peran perempuan dan laki-laki dan hak perempuan dan laki-laki itu setara. Di agama Konghucu sendiri, hak dan peran laki-laki dan perempuan itu juga setara. Ini tercatat dalam suatu ayat dalam kitab Sesu, dalam Tiongyong bab 11 ayat yang keempat, yang berbunyi, jalan suci seorang Hungce dasarnya terdapat dalam hati setiap pria dan wanita, dan pada puncaknya meliputi segenap kenyataan yang dapat diteliti dimanapun di antara langit dan bumi. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menempuh jalan suci di dalam dunia, hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan itu setara untuk menempuh jalan suci. Walaupun sifat mereka berbeda. Laki-laki bersifat keluar dan perempuan bersifat ke dalam. Yang artinya, laki-laki dikodratkan memiliki wibawa dan memiliki sifat kepemimpinan dan mengayom dalam suatu lingkup atau keluarga. Sedangkan perempuan bersifat anggun, dapat menenteramkan sebuah hubungan di dalam lingkungan ataupun keluarga, dan dapat menjadi penentram di dalam keluarga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran laki-laki dan perempuan itu setara, dan mereka
hidup berdampingan dan saling melengkapi. Tetapi dalam peran ini pula, laki-laki dan perempuan harus memiliki wawasan yang setara juga. Tidak hanya laki-laki yang harus memiliki wawasan yang tinggi, tetapi perempuan hanya memiliki wawasan di dapur saja. Tapi ia juga harus dapat mengetahui masalah-masalah atau wawasan-wawasan yang terjadi atau yang ada di bumi ini. Perempuan harus memiliki wawasan yang lebih luas daripada itu. Perempuan harus memiliki kecerdasan, bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan mental dan moralnya. Hal ini diperlukan oleh perempuan untuk dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan baik pula. Disinilah wanita harus memiliki pandangan yang cukup luas. Wanita memiliki peran untuk dapat mengajarkan ilmu agama keluarga kepada anaknya. Bila ia adalah seorang Konghucu, paling tidak ia dapat mengajarkan anaknya dengan sikap seorang Ru. Dan paling tidak ia dapat menjelaskan apa itu agama Ru kepada anak-anaknya. Peran ini sangat penting di mana perempuan, terutama yang sudah menikah dan memiliki anak, harusnya dapat memberikan alasan pasti ketika anaknya bertanya tentang apa dan mengapa tentang ajaran atau agama Konghucu. Sehingga anak-anaknya memahami dengan pasti mengapa dan apa yang mendasari dirinya terlahir sebagai seorang Konghucu. Peran seorang wanita saat ini sudah bukan lagi angkat senjata atau mengusir penjajah. Peran wanita pasca kemerdekaan ini adalah menjadikan keluarga yang harmonis dan menjadi sumber wawasan pertama bagi anak-anaknya kelak. Demikianlah Cangtau yang dapat saya bawakan pada kesempatan hari ini. Sebagai akhir kata, terimalah salam penuguhan iman kita, hanyalah kebajikan, Tien berkenan. Wite Tung Tien, Saja.